Podcast Psikologi, teman berbagi cerita, tips dan solusi dari berbagai permasalahan psikologi bersama Belinda dan Viani. Oke. Pusing deh Bel, semenjak pandemi ini tuh semua dilakuin tuh serba online. Ya. Termasuk meeting tuh aku dalam sehari bisa ada sampai 3 dan sampai bahkan bisa sampai 4 meeting gitu loh. Itu sih yang aku pusingin dari kayak kalau dibandingin sebelumnya gitu ini. Ya Vi. Iya. Kesehari tuh mungkin 1-2 karena kita harus commute dari satu tempat ke tempat lain betul. gitu ya. Terus kalau sekarang karena online gitu, anggapannya kayak bisa di mana aja, bahkan meeting sambil jalan misalnya gitu dianggapnya, jadi bisa dipadet-padetin gitu. Iya, bahkan gitu kan. Kemarin manajer aku lagi abis makan dari ramen gitu ya, dia sampai sempetin meeting di mobil gitu loh, saking bisa dikerjain di mana aja gitu loh. Itu sering terjadi juga sih sama aku. Meskipun sebenarnya kalau menurut pengalaman pribadi gitu ya, memang meeting yang dilakukan tuh lebih banyak, tapi kualitasnya tuh nggak sebagus meeting yang tatap muka betul, gitu. Betul. Karena koneksi lah, ya kan. Iya, betul. Kita ngomong udah sampai mana, habis itu ternyata delay kan. Iya, betul. Terus jadi miss call, betul. lebih lama lagi gitu. Nah, kan. itu dia, karena dianggap bisa meeting di mana aja, jadi kita tuh ngerasa kayak stres sendiri gitu karena kebanyakan meeting. Bener-bener stresnya itu dari banyaknya meeting, habis itu meetingnya tektokan yang nggak enak, jadi nambah stres lagi gitu kan. Nambah stres lagi, betul. Bener sih, aku juga merasakan, dan aku rasa kayaknya bukan cuman kaum pekerja aja sih ya. Betul. Kayaknya anak juga. Iya, anak sekolah gitu kan. Kuliah juga kayak gitu. Pasti ngerasain hal yang sama sih. Tiba-tiba suaranya delay lah, suaranya tiba-tiba nggak ada gitu kan. Walaupun aku belum pernah ngerasain yang namanya sekolah online, tapi aku ngelihat pengalaman kayak dari adekku gitu kan. Kayaknya nggak cuman kita doang ya nggak sih yang ngerasain kayak gitu. Kayak banyak juga orang-orang yang ngalamin hal yang sama yang terjadi di masa pandemi ini gitu lah. Contohnya kayak mungkin followersnya Kak Belinda gitu kan. Followers aku juga. Kalau dari sharing sama followers aku gitu ya, aku sih kemarin sempet nanya, tapi lebih ke mereka tuh memandang new normal tuh gimana. Karena kan kalau yang tadi kita bahas itu kan selama kita berkutat dengan pandemi itu semuanya jadi digital. Nah tapi kan kita udah mau kembali lagi nih ke aktivitas seperti biasa, tapi dengan protokol kesehatan. Ya, makanya itu yang disebut new normal. New gitu normal, kan. betul. Old normal tuh udah nggak relevan gitu. Nggak relevan ya. Dan kemarin aku sempat nanya, ada beberapa jawaban yang menurut aku cukup seru. Oh, oke. Boleh dibacain mungkin? Yes. Satu dan kemarin persatu. aku juga sempat minta perspektifnya tuh dari orang-orang yang cenderung introvert sama extrovert gitu ya. Mungkin kan ada perbedaan gitu ya. Betul. Kalau Viani tuh extrovert atau introvert? Kalau aku lebih ke introvert sih kayaknya. Berarti kita berdua introvert. Kita berdua introvert, iya betul. Ya ada ini ya, nggak mewakili extrovert. Ekstro ya di sini ya. Kalau yang masuk nih ya, kalau dari warganet yang memfollow aku, katanya udah nyaman di dalam rumah dalam waktu yang lama, jadi pas keluar tuh agak gimana gitu loh. Iya betul, apalagi ketemu sama orang banyak ya nggak sih. Kita yang terbiasa ngomong sama orang gitu kan bisa berjam-jam gitu kan. Tapi sekarang tuh karena pandemi ini kita terbiasa di rumah, jadi ngomong sama orang juga jadi sedikit gitu loh. Termasuk kayak kita tadi kita pas pertama ketemu kayak ada jarak gitu ya nggak sih? Aduh, pengen ngobrolin apa nih? Ya nggak sih? Bener nggak sih? Bener. Udah gitu karena kebanyakan kan di rumah nih, terus habis itu semuanya digital. Terus aku tuh kayaknya nge-catch up dengan what Viani has been doing tuh dari IG story Viani. Iya. Pas ketemu bingung. Makanya tadi aku kan sempet nanya, aku ingat-ingat nih dari IG story-nya Kak Belinda. Kak Belinda pernah update apa aja, aku jadiin bahan obrolan gitu kan, biar nggak awkward banget, karena memang kondisinya seperti itu gitu loh. Kita terbiasa di rumah, nggak ketemu sama banyak orang, ya paling sama orang-orang rumah aja ya nggak sih? Betul. Terus tiba-tiba harus ketemu orang lagi, itu pasti ada gap yang cukup signifikan banget sih menurut aku. Bener. Terus ada juga yang bilang tiap mau ketemu orang deg-degan karena udah terlanjur nyaman di rumah. Terus ada lagi yang bilang aku lebih suka karena
berkurang interaksi langsung dan pakai masker itu buat aku lebih nyaman gitu. Iya. Terus tapi mostly pada bilangnya kayak butuh adaptasi lagi karena udah kebiasaan di rumah terus nggak ketemu orang-orang. Intinya waktu dulu kita old normal kita yang tatap muka semuanya, terus kita adaptasi ke yang semuanya serba online, itu kan adaptasi. Sekarang kita mesti adaptasi lagi. Iya, ke new normal yang baru, lebih baru lagi gitu kan. Ke tatap muka tapi dengan protokol kesehatan. Betul. Gitu. Tapi menurut Kak Belinda nih, lebih berasa mana sih gapnya antara orang yang tadinya serba di luar rumah, terus tiba-tiba harus di dalam rumah, atau lebih ke orang yang tadinya biasa di rumah terus tiba-tiba harus keluar rumah gitu loh. Lebih kelihatan mana sih gapnya? Aku pribadi sih kalau misalnya orang yang kebiasa semuanya di luar rumah pasti akan lebih menderita ya, karena kan dia nggak terbiasa melakukan apa-apa di rumah. Kayak sebenarnya nih ya, kalau kayak kita Vi, kan kita banyak ngelakuin pekerjaan kita tuh di dalam rumah. Jadi adaptasi yang perlu kita lakukan tuh lebih minim gitu, ya kan, dibandingin orang-orang yang harus selalu di luar gitu. Tapi kalau aku pribadi ngelihatnya sebenarnya juga ada faktor yang tadi aku sempat sebutin sih, kecenderungannya. Dia tuh kecenderungannya introvert atau extrovert. Betul, itu ngaruh banget ya. Karena kalau misalnya orang yang intro nih ya, nggak ketemu orang itu bukan suatu problem gitu. Meskipun memang kalau dalam jangka waktu yang lama ya akan stres juga, karena introvert kan bukan berarti dia nggak ketemu orang, tetap sosialisasi itu tetap perlu gitu. Cuma kalau buat extrovert itu tuh bener-bener bisa jadi seperti nightmare sih. Iya kan? Betul. Gila, sangat menderita gitu nggak ketemu orang, karena dia merecharge energinya dia tuh dengan interaksi dengan orang lain gitu. Betul. Terus nggak boleh nih interaksinya semuanya serba digital gitu, meskipun ya itu juga interaksi sih, tapi kan nggak se-engage itu ya. Iya bener-bener nggak se-energizing kalau ketemu langsung. Betul. Kadang ada pepatah yang bilang kayak gini ya Kak Bel, anak kecil itu lebih milih ketemu sama temennya daripada dikasih mainan. Iya nggak sih? Pernah nggak sih dengar kayak gitu? Sama kayak kita gitu kan, kita lebih suka ketemu orang gitu loh daripada harus serba digital gitu kan. Bener. Kalau aku sih lebih suka dikasih mainan sih. Oh, lebih suka dikasih mainan. Ketemu orang. Berarti pepatah itu tidak berlaku di Belinda ya. Kurang ya. Tapi memang introvert pun tetap perlu ketemu orang kan, Vi? Perlu, pasti. Stres juga kan? Iya, stres juga, benar. Di dalam rumah gitu kan, jangkauannya itu aja gitu kan, pasti stres juga sih. Ingat nggak sih pas pertama kali waktu kamu bisa keluar rumah terus ketemu orang, itu rasanya seneng banget. Itu kayak nggak ada nilainya gitu loh, priceless gitu kan. Padahal dulu selalu mikirnya, aduh di rumah aja deh, rumah aja deh. Tapi sekarang kayak ketemu orang tuh menyenangkan, betul. Kayak ada mood boosternya juga gitu kan. Betul. Nah, kalau ngomongin sisi psikologinya sebenarnya kan lebih ke apa sih efeknya dari berubah ini gitu kan, betul. Ke mental kita. Mental itu kan sebenarnya juga mempengaruhi fisik, ya nggak sih? Betul. Kalau misalnya kesehatan mentalnya terganggu, jadi lebih imunitasnya juga terganggu, betul. Gitu, lebih gampang sakit gitu betul. kan. Kamu merasakan kayak gitu nggak selama pandemi, nggak boleh ketemu orang, terus kayak lebih stres, terus lebih sering nggak enak badan gitu, ngerasa nggak sih? Yap, kemarin aku barusan kontrol sih sama psikolog aku gitu kan. Aku nanya, kenapa ya akhir-akhir ini tuh aku ngerasa kurang produktif gitu loh, bawaannya lemes, bawaannya pengen tidur terus gitu loh. Dan apa jawaban dia? Ini adalah efek dari pandemi ini gitu loh. Karena kita terbiasa di rumah, mungkin terbiasa rebahan juga gitu kan. Jadi bawaannya apa-apa serba males gitu loh. Betul. Dari psikolog aku. Iya, aku ngerasa nggak produktif gitu loh. Dulu tuh aku bisa dalam sehari aku bisa ngerjain 3 kerjaan gitu kan. Misalkan harus ke kampus, harus ke daerah Manggarai, terus abis itu pulang ke rumah aku masih bisa beberes-beres rumah. Itu aku masih bisa. Tapi sekarang tuh aku ngerasa kayak sehari tuh aku cuman bisa ngerjain 1 kerjaan doang gitu loh. Gitu. Jadi bawaannya gitu jenuh. Iya, betul. Bawaannya males gitu loh. Cuman pengen ngerjain 1 kerjaan aja gitu loh.
gitu. Jadi bener sih, aku itu juga ngaruh banget ke tubuh aku gitu loh. Kayak satu kerjaan tuh rasanya berat gitu. Iya benar. Padahal dulu tuh bisa banyak gitu. Iya benar. Terus kamu jadi lebih mudah tersinggung gitu kan sih? Betul. Karena ya itu kurangnya interaksi sama banyak orang ya nggak sih? Sebenarnya gimana ya kalau ngomongin efek buruk memang iya sih banyak banget ke mental terutama. Cuman bukan berarti kita tuh menyerah dengan keadaan kan. Sebenarnya ada kok cara-caranya supaya si efek negatif itu terminimalisir lah. Kalau dihilangkan semuanya kayaknya susah sih. Susah, iya. Karena kan bertahap ya nggak sih? Bertahap dan maksudnya kita nggak bisa kontrol keadaan gitu. Kita kan bisanya kontrol diri kita sendiri gitu kan. Misalnya Viani gitu lagi jenuh, atau misalnya teman-teman yang denger podcast ini juga rasa lagi jenuh terus jadi nggak produktif. Sebenarnya tuh yang paling penting itu adalah memberi jeda sih. Maksudnya nggak harus setiap hari tuh harus selalu produktif. Emang harus ada hari-hari di mana kita lebih santai, ya nggak sih? Betul. Nggak semua hari tuh harus produktif gitu banyak ya. Yang dikerjain, banyak yang diselesain gitu. Betul. Terus kalau soal kesehatan mental itu juga banyak dipengaruhin sama apa yang kita konsumsi secara online. Iya kan? Iya betul. Berita-berita yang iya, kalau misalkan kita ngelihat berita yang negatif, bawaannya juga ke diri kita negatif juga ya nggak sih? Betul. Kan itu kayak sebuah magnet gitu ya nggak sih? Harus seimbang gitu. Betul. Bukan berarti terus cuman baca berita yang bagus-bagus aja karena nggak bisa juga kan. Betul. Tapi jangan sampai udah beritanya jelek, habis itu nanti di sosmed kita ribut sama orang. Betul. Kan jadi makin memperparah gitu ya kondisi mental kita gitu. Terus kalau misalnya Viani sendiri nih, tadi kan Viani share tuh tentang jadi nggak produktif. Iya. Yang disuggest sama psikolognya apa? Aku disaranin sama psikolog aku itu untuk olahraga. Olahraga tuh obat dari segala obat gitu loh. Jadi dengan olahraga juga mood kita bisa nge-charge sendiri gitu loh. Betul. Setuju, karena itu memunculkan hormon bahagia ya kan? Betul, hormon bahagia, happy hormone ya. Iya. Olahraga tuh nggak harus yang ribet-ribet ya sebenarnya. Betul. Stretching, sekedar stretching itu aja udah cukup sih menurut aku. Betul. Olahraga teratur, tidur cukup. Tidur betul. cukup gak, Tidur alhamdulillah cukup. Bagus, pertahankan. Karena itu juga tantangan. Entah kenapa ya, aku ngerasa kayak meskipun di rumah aja tapi kok tidur juga bukannya jadi lebih banyak juga gitu. Karena jadi malah banyak scrolling iya betul, tiba-tiba subuh gitu kan. Alhamdulillah aku hobinya tidur sih. Oh bagus. Tidur tuh paling nikmat. Kayak nikmat dunia itu adalah tidur. Memastikan Viani tidak kurang tidur. Iya betul. Problematika milenial dan Gen Z itu adalah kurang tidur. Iya kurang tidur. Scrolling. Iya benar. Scrolling TikTok tiba-tiba subuh. Iya emang scrolling tuh bener-bener gak berasa banget sih waktunya ya. Bangun-bangun cranky karena kurang tidur. Iya benar. Jangan dibiasain. Betul. Kalau hobi lain Viani apa sih? Aku suka foto sih kak. Kalau misalkan aku dapat foto yang bagus tuh bisa naikin mood aku juga gitu loh. Dan semakin semangat untuk upload foto di Instagram gitu kan. Walaupun mungkin sekarang banyak orang yang ngerasa kok likes-nya dikit ya, tapi menurut aku dengan kita punya karya yang bagus, nggak peduli seberapa banyak likes yang kita dapetin sih, yang penting oke, ini bagus menurut gue gitu loh. Kayak ada gitu kepuasan sih. tersendiri. Ada gitu kepuasan tersendiri, betul. Tapi emang foto-foto Viani sih harus dicek di Instagram Viani Adila itu. Thank you, boleh. Cakep banget sih. Boleh dicek. Sangat pantas untuk dapat like yang banyak. Gitu. Amin. Hobi tuh penting, Vi. Betul, hobi itu penting. Kalau Kak Belinda sendiri hobinya apa nih? Hobi aku nonton series sih. Nonton series ya. Jadi selalu nyempetin gitu. Aku sering sih lihat Kak Belinda nge-screenshot screen recording ya, ini video ini gitu loh, Bangtan lah apa segala macam. Bangtan apa tuh? Army. Jadi aku bukan Army di sini. Jadi itu penting untuk meluangkan waktu. Betul. Untuk hal-hal yang buat kita tuh happy. Betul. Karena apa? Itu dari tadi kita bahas stres mulu ya kan. Harus ada penawarnya gitu kan. Betul. Harus disempetin. Seimbangin ya antara kerja sama me time tuh seimbang gitu. Hobi sempet
positif. Betul. Jangan mikirnya kerja terus. Kerja kalau sakit abis itu uangnya habis buat berobat. Kerja tipes. Mendingan luangin waktu untuk hobi, untuk tidur, untuk olahraga. Betul. Itu sebenarnya proses pengobatan mental yang sangat gratis gitu loh. Kalian nggak perlu ke orang profesional untuk bisa nge-healing diri kalian. Kalian bisa nge-healing diri kalian tuh dengan cara me time itu gitu loh. Nonton drakor, misalkan ngelakuin hobi, itu tuh bisa banget gitu loh. Jadi itu bisa dilakukan secara gratis gitu. Bener. Kalau psikolognya Viani tuh pernah suggest journaling gak sih? Suka suggest baik dari psikolog maupun psikiater. Itu dia nge-suggest ketika aku ngerasa cemas, aku harus ngelakuin yang namanya relaksasi 20 menit. Jadi aku diem gitu kan, terus nafasnya diatur. Terus tulis tuh apa yang ada di pikiran aku, mau sebanyak apapun itu tulis aja di jurnal itu gitu loh. Itu dilakuin kalau misalkan memang anxiety aku lagi kambuh atau setiap bangun tidur. Itu dilakuin si relaksasi 20 menit itu. Dan itu membantu ya? Iya betul. Jadi kita tahu nih apa yang ada di dalam pikiran kita. Apa sih yang bikin pikiran kita tuh jadi banyak banget gitu loh. Pikiran kita jadi pusing, stres, itu kita tahu penyebabnya apa gitu. Betul. Ini poin yang sangat bagus karena menurut aku kadang-kadang kita pusing, kayak ngerasa banyak banget pikiran, tapi nggak bisa diselesain karena nggak diurai satu persatu. Sebenarnya apa sih, apa aja gitu. Kalau di list membantu ya, Vi? Betul, membantu sekali. Jadi kita tahu, oh permasalahannya di sini nih, gimana kita nyelesain masalah ini gitu. Mungkin selain hal-hal yang bikin panik, bikin cemas, bagus juga untuk nulis hal-hal yang kita syukuri gitu ya. Iya, betul. Karena rasa syukur itu meningkatkan kesehatan mental juga, meningkatkan imunitas juga pada akhirnya gitu kan. Betul. Apalagi kalau misalkan di masa pandemi ini kayaknya banyak waktu ya nggak sih untuk bisa journaling gitu kan. Dan nggak cuma journaling, kalian juga bisa baca reading positive affirmation. Itu penting banget. Karena kita harus mengkonsumsi hal-hal yang positif gitu loh. Jangan sampai kita mengkonsumsi selama pandemi ini selalu banyak di rumah gitu kan, kita jadi sering mengkonsumsi hal-hal negatif, itu nggak baik juga kan untuk tubuh kita gitu loh. Bener-bener harus seimbang ya. Betul. Kalau itu kan tadi udah soal diri sendiri ya, olahraga, terus habis itu journaling, melakukan hobi kita gitu. Kalau connect sama orang lain itu juga termasuk salah satu cara mempertahankan kesehatan mental kita. Kalau Viani caranya gimana tuh? Aku sih ketemu sama orang sih ya, kayak sekedar nongkrong di kafe gitu kan, ngobrol-ngobrol gitu. Itu menurut aku cukup membantu aku untuk bisa keep alive gitu loh. Bisa untuk ternyata ya gue butuh untuk ketemu sama orang gitu. Bener, sesekali lah ya gitu. Betul, sesekali. Aku paling nggak dalam seminggu itu harus sih ketemu sama orang tuh paling nggak 1 hari atau nggak 2 hari itu ketemu orang. Itu harus banget. Itu aja Viani introvert ya? Iya. Apalagi kalau yang extrovert pasti kan lebih perlu lagi gitu. Iya betul. Memang sih kalau sekarang ketemu sama orang pun tetap prokes gitu ya. Tapi setidaknya bisa mengobati sedikit lah stres bosen jenuh di rumahnya. Betul, gitu iya kan. betul. Terus untuk orang-orang yang kantoran nih ya, udah kebiasaan kerjanya tuh di rumah, habis itu sekarang balik lagi ke kantor. Meskipun ya memang kalau yang aku tahu ya, beberapa kantor tuh memang masih modelnya shift sih, nggak semuanya masuk gak ya semuanya kan? masuk, ada beberapa persen doang ya. Misalnya kamu di minggu ini, habis itu nanti minggu depannya beda grup gitu di kan, rolling ya. Di rolling gitu. Itu juga butuh penyesuaian lagi sih. Kayak kalau kamu inget tadi aku sempat share yang si warganet share. Iya. Nggak siap untuk ketemu orang lagi karena udah kebiasaan kerja di rumah. Betul. Kan itu memang suatu tantangan sih ya untuk orang-orang yang introvert terutama. Betul. Mau nggak mau dia harus kembali lagi gitu menghadapi ketemu banyak orang gitu. Betul. Iya. Bisa bikin stres juga gitu. Iya, benar. Cuman ya bagusnya karena kita udah pernah mengalami masa-masa ternyata kerjaan gua nih bisa loh dikerjain dari rumah. Betul. Jadi memang untuk sisi bisnisnya tuh bagus juga. Iya, sih? iya betul. Kayak yang tadinya dia harus, let's say dia harus buka terus sepanjang tahun, tapi sekarang dia bisa setengahnya karena seminggu WFH, seminggu WFO, seminggu WFH, seminggu WFO gitu. Iya, betul. Itu lebih bagus sih sebenarnya kalau. Iya, dari sisi bisnisnya ya. Dan
ternyata banyak studi tuh menunjukkan kalau produktivitasnya tidak terlalu terganggu gitu. Iya, betul. Dulu pikirannya, aduh nggak ke kantor nggak produktif nih, di rumah rebahan doang. Tapi sebenarnya ternyata dipelajarin bener-bener gitu ya, enggak kok, tetap pekerjaannya tetap selesai juga. Iya, betul. Orangnya juga lebih sedikit stresnya, karena dia nggak harus macet-macetan tiap hari. Betul. Gitu. Jadi waktu yang dihabiskan juga sebenarnya banyak sih, karena kan kita pertama nggak harus berangkat ke kantor gitu kan. Sekarang kan di Jakarta berangkat ke kantor aja bisa sampai 2 jam ya Kabel ya. Dan itu dalam 2 jam kita bisa menghasilkan beberapa pekerjaan gitu kan sebenarnya gitu loh. Jadi kita juga nggak spend waktu di perjalanan tuh terlalu banyak gitu loh. Kita bisa lebih fokus sama kerjaan kita gitu kan. Cuman yang itu yang jadi toksiknya adalah ketika kita dalam sehari harus menghabiskan waktu untuk meeting. Kayaknya perlu diporsi juga ya nggak sih? Meeting tuh harus dalam sehari kita harus nargetin, oh meeting kayaknya cukup 3 aja deh gitu. Jangan sampai kita procrastinating sama diri kita sendiri gitu kan. Kalau tips dari aku sih lebih ke ini sih, kasih jeda ya. Jadi aku melihat kebiasaan beberapa orang, termasuk teman rekan kerja aku, dia tuh meetingnya back to back gitu. Jadi 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4. Harusnya kan ada jedanya. Iya, betul. Ya kan? Jadi dianya juga nggak stres. Iya. Terus nggak keburu-buru ngerjainnya gitu. Lebih bagus gitulah untuk produktivitas juga. Betul. Kalau Kak Belinda sendiri nih dalam sehari bisa meeting tuh bisa berapa kali meeting sih? Banyak sih. Banyak ya. Karena sedikit informasi, aku menjalankan brand skincare. Jadi yang di meetingin tuh banyak vendor untuk packagingnya lah, produknya lah, legalitasnya lah, terus habis itu marketing, sosmed. I see. Terus macam-macam gitu. Jadi memang sehari ya banyak, bisa banyak ya. 4, 5 gitu. Tapi itu mempengaruhi kesehatan mental Kak Belinda nggak sih? Banget awalnya, cuman karena aku introvert dan apa ya, sebenarnya aku memang dari dulu tuh sukanya kerja dari rumah. Sebelum dari pandemi aku sudah kerja dari rumah. Iya sama sih, aku juga kayak gitu sih. Karena kantornya di Wijaya dan itu selalu macet, jadi aku kayak please boleh gak kalau gue ngerjainnya dari rumah gue di BSD. Iya jauh gitu. Ya itu, makanya itu tadi aku bilang kan dalam 2 jam tuh kita bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan gitu kan. Betul, cuman ya kalau dari aku sendiri, yang penting tuh tipsnya adalah kita tahu batasannya. Misalnya aku nih ngerasa, wah kalau 4 meeting gue terlalu capek, gue terlalu jenuh, udah nggak bisa mikir lagi, ya udah 3. Gitu. Iya betul. Apa pace diri sendiri lah gitu. Kita nargetin ke diri kita sendiri, kita mampunya seberapa gitu kan. Gitu. Ya menurut aku gitu sih. Beberapa tips-tips praktikalnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga teman-teman yang dengar mendapatkan insight dari obrolan kita. Iya betul. Harus dong, kan kita membahas dari sisi psikologi. Gitu. Oke, kalau gitu aku cek lagi nih ya, ada nggak sih yang merasakan apa yang kita rasakan? Iya betul. Dan hubungannya dengan extrovert dan introvert. Betul. Dia bilang gini, Elf 1289. Sebagai introvert awal-awal aku nyaman, tapi lama-lama jadi stres. Iya betul, sama sih itu yang aku rasain juga gitu loh. Sampai waktu itu ada followers aku yang bilang seorang Viani yang seorang introvert bisa merasakan stres juga akibat pandemi gitu loh. Iya, karena kita butuh ketemu orang gitu loh. Even kita introvert gitu kan. Para Kartika suka karena merasa kalau komunikasi langsung dengan orang lain juga perlu. PS I'm introvert. Iya sama tuh kan kayak Viani. Kayak lebih banyak yang introvert ya followers Kabel. Iya. Iya kan, a birds of a feather flock together. Oke. Kan? Jadi menunjukkan lah siapa yang di follow itu biasanya setipe gitu. Iya. Ada juga nih Rosa Sena MT. Suka-suka aja aku, soalnya kayaknya ambivert deh, bisa menyesuaikan keadaan. Iya, bisa menyesuaikan keadaan. Betul. Sebenarnya kalau ambivert itu juga kan diri sendiri yang menentukan gitu ya. Karena kalau menurut aku sendiri sih nggak ada yang 50% benar-benar. Maksudnya tetap ada kecenderungannya lebih ke intro atau lebih ke ekstro. Betul. Dan bukan berarti introvert ekstrovert itu tuh bukan black and white gitu. Dalam seorang yang introvert juga ada sisi extroversionnya. Betul. Ya kan? Makanya kan lebih ke kecenderungan selalu bilangnya. Jadi bukan kayak kalau introvert terus nggak perlu ketemu orang. Extrovert tuh
harus selalu rame-rame gitu. Extrovert juga butuh waktu sendiri juga gitu. Betul. Kayak yin dan yang ya nggak sih? Iya. Di setiap sisi bagian putih itu pasti ada titik warna hitamnya juga gitu loh. Begitupun sebaliknya, di bagian sisi yang warna hitam pasti ada titik warna putihnya juga gitu loh. Jadi nggak melulu harus misalnya introvert tuh introvert banget, dia bukan berarti dia nggak harus ketemu sama orang lain gitu loh. Dia juga butuh ketemu sama orang lain gitu kan. Betul. Gitu. Itu sih dari ada yang ekstrovert nggak nih Kak kira-kira? Ekstrovert, tunggu ya. Oh, ada yang bilang buatku sangat menyenangkan terutama dalam aspek WFH, nggak perlu kemana-mana. Dia kayaknya introvert juga. Introvert juga ya. Kebanyakan introvert ya kayaknya ya. Iya. Ya memang itu sih yang aku rasain juga pas awal pandemi. Oh enak nih bisa kerja di rumah gitu kan, bisa produktif di rumah gitu, bisa ngelakuin banyak hal gitu loh di rumah gitu kan. Tapi ya makin kesini semakin kok pandemi nggak berakhir gitu ya. Kapan berakhirnya? Kita juga butuh nge-reach out orang juga gitu loh. Tapi kalau menurut aku pandemi jangan ditungguin berakhir sih ya. Misalnya kita harus belajar untuk hidup dengan dia gitu. Oke, iya. Apa tuh namanya herd immunity ya? Hidup berdampingan dengan virusnya virus ya. ini Iya. Kita adjust supaya hidup kita nggak berhenti. Iya, betul. Gitu. Seru ya. Seru banget. Terutama tahu dari pandangan para warganet tuh gimana. Iya, betul. Karena sesama introvert ternyata banyak juga yang merasakan lama-lama stres. Balik dengan adanya new normal ini mungkin mudah-mudahan stres kita juga berkurang. Karena kita udah kembali lagi bisa ketemu sama orang. Betul. Harus tetap safety first. Betul, prokes gitu. Selalu dijalanin. Dan kalau misalnya ada tanda-tanda pilek langsung nggak boleh masuk. Jangan masuk kerja iya. Kalau kalian sayang sama orang-orang terdekat kalian, kalau misalkan kalian sakit jangan langsung masuk kerja. Yes. Lebih baik amanin diri kalian. Itu termasuk dulu. Ada di butir yang dibagikan oleh Kemenkes. Kalau misalnya ada tanda-tanda pilek harus izin. Iya, betul. Dan kantornya harus mengizinkan. Iya, itu dia. Kadang ada kantor yang nggak mengizinkan juga ya nggak sih? Itu nggak boleh tuh. Nggak boleh ya. Pokoknya kalau kalian sayang sama orang-orang terdekat kalian, ketika kalian ada gejala apapun itu, lebih baik kalian ngamanin diri kalian sendiri dulu. Yes, kita menjaga orang lain dengan menjaga diri kita sendiri. Betul. Oke, mungkin segitu aja episode pertama. Ini episode yang fresh banget ya Kabel dari kita, yaitu episode tentang new normal di masa pandemi ini. Semoga episode ini bisa menghibur kalian karena ini kolaborasi pertama kita nih. Kolaborasi yang kedua ya. Kita udah pernah kolaborasi di video ya di YouTube ya. Iya, membahas tentang mental health juga karena memang kita tuh selalu nyambungnya tentang mental health gitu kan. Kebetulan Kak Belinda ini psikologis gitu kan, aku sebagai pasiennya gitu. Iya. Oke, mungkin segitu aja podcast dari Psikologi, teman berbagi cerita, tips dan solusi soal masalah psikologi. Kalau teman-teman punya request, saran, topik apa lagi sih yang dibahas selanjutnya, boleh DM aku di @belindap L-nya 2 atau ke Instagram Viani juga bisa. Iya, di Viani Adila. Ya, atau bisa juga tulis di kolom komentar. Betul. Thank you for watching. Bye bye.